Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kawan-kawan, pagi ini alhamdulillah saya senang sekali bisa bertemu dengan Bu Tuti, calon guru penggerak dari SMP Bratan Rahmat, dan juga dengan Bu Yenti. Ya. Hari ini gimana Bu Tuti? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bapak. Tetap semangat ya? Semangat terus. Semangat di tengah kesibukan dan Iya, juga terus. proses pendidikan di guru penggerak ya. Betul. Bu Yenti gimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, tetap semangat ya. Nah, kawan-kawan, hari ini saya akan membersamai Bu Tuti dan Bu Yenti akan melakukan praktek coaching ya. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu ini Bu Tuti, ini apa yang mau dibicarakan, topiknya apa ini? Topik tentang pembelajaran yang selama ini dilakukan sama Bu Yenti. Oh, jadi Bu Yenti ada di proses pembelajarannya kayak Iya. semacam masalah atau apa Iya, gitu. jelas masalah di dalam pembelajaran ini. Tentang materi gitu ya. Iya, materi. Kawan-kawan, ternyata kelihatannya topik yang akan disampaikan dalam praktek coaching menarik sekali ini, yaitu tentang praktek pembelajaran di kelas materi PPKN ya, Bu ya? Iya. PPKN. Kelas 7 tentang norma dan Oh, iya. Di kelas 7 ya, materi norma gitu ya. Nah, bagaimana nanti prosesnya agar lebih jelas, kita saksikan bersama praktek coaching yang akan dilakukan Bu Tuti dan juga dengan Bu Yenti. Assalamualaikum Bu Yenti. Waalaikumsalam Bu Tuti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu Yenti ya? Tetap semangat ya. Oke, ya. Oke, Bu Yenti, berdasarkan kesepakatan kita kemarin, Iya. hari ini kita akan melakukan diskusi ya, sesuai dengan apa yang panjenengan ceritakan sama saya kemarin. Ya. Nanti diskusi kita akan kita lakukan insya Allah selama 30 menit ya Bu Yenti ya. Iya. Iya. Oke, siap. Bu Yenti, dari diskusi yang kemarin, tolong diperjelas lagi permasalahan panjenengan tentang apa yang panjenengan lakukan sebelumnya. Iya, terima kasih Bu Tuti. Kemarin saya kan memikirkan pada waktu belajar itu tentang materi norma sesuai dengan visi kita, yaitu berakhlakul karimah, beriman, berilmu, unggul dalam prestasi akademik maupun non akademik, dan berwawasan lingkungan. Ketika kita memberikan pembelajaran di awal kelas 7 itu tentang norma, saya sangat prihatin dengan anak-anak karena apa ya, ternyata anak-anak itu kurang mengerti tentang norma dan penerapannya. Jadi pada pertemuan ini saya mau sharing dengan Bu Tuti bagaimana cara memecahkan permasalahan tersebut. Memang untuk permasalahan itu nanti saya akan lebih bahasanya itu menggali kekuatan panjenengan begitu. Dari apa yang panjenengan lakukan kemarin di pembelajaran itu, kira-kira kekuatan apa yang panjenengan punya selama pembelajaran berlangsung? Saya mempunyai kekuatan ya untuk pembelajaran ini kepada anak-anak khususnya. Kedepannya anak-anak harus bisa merubah sikap maupun perilaku sesuai dengan apa yang kita sampaikan, yaitu tentang norma, terutama norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Itu betul. Oke. Selain dari kekuatan yang tadi panjenengan ceritakan kepada saya, mungkin ada kelebihan lain begitu. Ya, kelebihan dalam menyampaikan materi tentang norma itu ya sebagian sih anak-anak sudah bisa menerapkan ya, terutama anak-anak yang dari pondokan itu ada karimahnya luar biasa bagus sekali. Tapi lainnya mungkin dari faktor lingkungan dan sebagainya ya masih seperti itu. Jadi saya berharap nantinya setelah kita praktek secara langsung kepada anak-anak, kita harus bisa merubah sikap dan perilaku anak-anak tersebut. Dari kelebihan yang panjenengan utarakan sama saya, kekuatan yang juga sudah panjenengan sampaikan kepada saya, kira-kira nanti kalau di dalam menerapkan kelebihan-kelebihan itu hambatan apa Bu Yenti yang muncul itu?
Sepertinya hambatan-hambatannya kalau saya lihat ya, anak-anak itu sekarang konsentrasinya sangat kurang dalam pembelajaran itu karena anak-anak itu masih berat dengan HP-nya ya Bu ya. Terus ya lain dengan dulu. Kalau dulu kita kan belajar itu kan tanpa mengenal HP. Jadi sekarang anak-anak itu kalau pelajaran yang padahal ya sudah dikumpulkan tapi ya masih ada saja yang konsentrasinya pada HP. Terus juga faktor lingkungan juga mempengaruhi gitu. Jadi saya sangat kesulitan dalam menyampaikan ini agar nantinya anak itu pokoknya bisa menerapkan dengan bagus. Memang sekarang generasi milenial ya tidak lepas dari HP anak sekarang itu sendiri. Dari hambatan yang panjenengan sampaikan, kira-kira apa ya solusinya panjenengan untuk mengatasi hambatan itu apa nih? Ya kita salah satunya harus praktek secara langsung, misalnya ilmu norma agama Bu, kita kan di sekolah itu kan setiap pagi mengadakan pembelajaran pembiasaan tentang Asmaul Husna, kemudian kegiatan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, kemudian dalam norma kesopanan kita bisa mempraktekkan bagaimana sopan santun kepada guru, kepada teman dan sebagainya. Kemudian juga norma hukum kita bisa, karena kita di pinggir jalan aja kita bisa melihat pelanggaran-pelanggaran norma hukum di jalan raya dalam berapa menit. Coba anak-anak kita ajak keluar, kamu lihat ada berapa dalam 1 menit itu ada berapa pelanggaran norma hukum yang dilakukan oleh pengendara. Kemudian juga norma kesusilaan yang berhubungan dengan hati nurani siswa, itu misalnya tentang sosial, saling membantu orang. Itu kira-kira rencana aksi ke depan panjenengan untuk supaya apa yang panjenengan tadi solusikan itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, kita harus praktek secara langsung. Ini betul, Praktek langsung penerapannya dalam apa itu? Ya misalnya praktek sholat duha, sholat zuhur ya, kita bisa melihat itu loh anak-anak sholat yang betul itu gimana, wudhu yang betul itu gimana. Kemudian kita berbicara, misalnya kita laksanakan senyum sapa itu ya di depan kita. Sebelum pembelajaran kita harus senyum sapa kepada Bapak Ibu guru. Kalau dulunya itu anak-anak tidak mengenal itu, tapi kita memberikan praktek secara langsung. Kalau ketemu dengan Bapak Ibu guru kita harus salaman, kemudian kita harus menyapa dan sebagainya. Itu contohnya. Rencana aksi ke depan ya. Ada rencana aksinya seperti itu tadi. Strategi jitunya supaya rencana aksi panjenengan itu bisa berhasil. Punya strategi itu biar rencananya bisa berhasil itu bagaimana? Selain praktek kita juga mengadakan itu angket gitu ya, mau mengadakan angket dulu rencana kita akan jadi kita langsung tanya kepada anak dengan cara menuliskan di angket. Insya Allah kita tahu kekurangan dan kelebihan anak-anak. Kuesioner ya. Oke, terima kasih. Untuk itu komitmen ke depan, komitmen Bu Yukti agar strategi tadi bisa berjalan dengan lancar, rencana aksinya juga bisa berjalan lancar. Apa komitmen? Saya berkomitmen bahwa anak-anak ini setelah mendapat pembelajaran dari saya tentang norma harus bisa merubah sikap maupun perilaku anak-anak yang tadinya belum mengerti tentang aturan, tapi setelah itu harus bisa merubah. Anak-anak harus bisa merubah. Terutama kalimatnya yang masih sangat jauh, nantinya sekarang sudah berangsur-angsur sudah membaik. Pelaksanaan komitmen, terus kira-kira siapa yang bisa membantu panjenengan agar komitmen panjenengan tadi itu bisa terlaksana dengan maksimal?
Yang bisa membantu ya yang paling utama adalah semua Bapak Ibu Dewan Guru, terutama wali kelas ya. Kita sebagai wali kelas ya harus selalu sebelum pembelajaran itu membimbing anak-anak, dan juga teman-teman mereka juga harus saling menyadari bagaimana kita seharusnya menerapkan norma itu di dalam kelas. Jadi semua pihak, yang guru ya siswa. Kira-kira kapan ya Bu bisa melaksanakan komitmen tadi itu kira-kira kapan? Secepatnya, pokoknya setelah pertemuan ini kita akan seminggu atau berapa ya, kita akan langsung mengadakan apa itu, kerja di lapangan dan kita praktekkan secara langsung. Mungkin nanti pertemuan berikutnya kita bisa apa itu lagi. Habis ini ya, habis coaching ini nanti panjenengan akan melakukan komitmen tadi selama berapa hari atau berapa yang bisa panjenengan lakukan sesuai dengan rencana dan strategi panjenengan tadi. Ya kira-kira 2 pertemuan ya. 2 pertemuan itu berarti berapa? 2 minggu atau Ya, 2 minggu ya. Oh, 2 minggu ya. 2 minggu nanti panjenengan akan mencoba melaksanakan rencana aksi sesuai dengan strategi yang panjenengan buat tadi ya. Itu oke. Dari diskusi hari ini apa yang bisa menjadi simpulkan? Dari diskusi ini ya saya terima kasih ada teman yang mau saya ajak diskusi memecahkan permasalahan tentang itu tadi Bu ya, tentang norma dan keadilan. Ya mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kedepannya bisa lebih baik, dan saya menyimpulkan insya Allah nanti setelah pembelajaran selesai anak-anak bisa mengubah sikap maupun perilaku tentang norma itu tadi. Oke, diskusi hari ini sangat luar biasa. Panjenengan punya apa ya bahasanya kelebihan, terus komitmen yang panjenengan bangun itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan ya Bu ya, setelah apa yang kita lakukan hari ini, panjenengan bisa maksimal mengajar ke anak-anak dan anak-anak bisa menerapkan norma itu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sangat luar biasa, panjenengan hebat pokoknya. Terima kasih Bu. Untuk nanti kita akan ketemu lagi setelah 2 pertemuan ya Bu ya. 2 pertemuan nanti kita akan sharing lagi hasil dari rencana aksi dan strategi yang panjenengan tadi utarakan kepada saya. Apakah ada perubahan, ada kenaikan, atau nanti ada seperti apa? Oke, tetap semangat ya Bu Yeti, tetap semangat untuk melakukan hal yang kita refleksi dari proses coaching tadi ya. Kalau untuk Bu Yeti sendiri, barangkali dari proses coaching tadi menemukan hal baik apa gitu, kalau menurut Bu Yeti yang didapatkan dari proses coaching ini tadi? Ya banyak hal yang saya ketahui dari Bu Tuti, terutama ya kita bisa sharing ya Bu Tuti ya, mungkin tadi ada pengalaman juga, banyak pengalaman yang saya dapatkan. Nah, kalau itu dari hal baik ya, nah mungkin dari proses tadi BNI merasakan ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari proses coaching itu, atau mungkin dari coach sendiri, Bu Tuti sebagai coach sendiri barangkali ada masukan dari guru. Ya masukan dari saya untuk Bu Tuti, dulunya sudah sering ya Bu ya kita diskusi, kemudian semakin hari semakin bagus. Tetap semangat Bu Tuti ya. Terima kasih. Oke. Kalau Bu Tuti sendiri yang perlu ditingkatkan dari proses coachingnya apa? komunikasi. Itu yang modal utama ketika kita coaching itu adalah komunikasi dan mendengarkan coaching. Saya harus lebih memahami apa yang disampaikan coaching kepada saya, sehingga saya bisa menggali potensi yang coaching itu miliki, sehingga nanti dengan sendirinya coaching itu bisa
mengetahui kalau dia itu punya seperti ini, jadi dia bisa mengatasi permasalahannya itu secara sendiri dari potensi yang mereka miliki. Oke. Memang di praktek coaching tidak bisa sekali dua kali ya, sekali dua kali kemudian karena ada keterampilan-keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang coach ya untuk menggali lebih dalam dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kalau tadi dengan Bu Yeti teman sejawat mungkin satu pertanyaan Bu Yeti bisa ini ya, bisa langsung. Tapi kalau nanti ketemu dengan anak-anak mungkin ada yang kurang komunikatif, ditanya mungkin sulit menjawab. Ya. Atau mungkin ketemu anak-anak yang ditanya kemudian jawabnya kemana-mana. Ini yang dimaksud yang keterampilan yang harus dimiliki seorang coach. Makanya seorang coach itu harus bisa membuat daftar pertanyaan reflektif sebagai pedomannya. Ya, kalau dari tadi proses coaching tadi dari pengamatan itu mungkin ada beberapa hal juga poin-poin yang mungkin perlu ditanyakan. Tadi termasuk tujuan dari proses coaching ini apa belum digali. Jadi yang mau goal yang mau dicapai oleh coaching itu apa belum tergali secara ini ya, secara ya kebetulan. Jadi itu yang perlu di awal perlu ditekankan itu. Kemudian tadi ada beberapa poin rencana yang akan dilakukan. Itu sebagai coach perlu menggali lagi prioritasnya apa dulu misalkan. Karena ada beberapa tadi yang mau dilakukan, ada yang praktek, kemudian ada yang ada angket dan sebagainya. Nah itu ditanya oleh coach. Dari sekian itu mana yang menjadi prioritas dulu? Nah itu penting untuk menguatkan dari rencana yang akan dilakukan. Nah, terkait dengan coach itu tadi keterampilan yang harus dimiliki selain bisa membuat daftar pertanyaan reflektif, mohon alur tirtanya nanti ini lagi ya, dikeluarkan lagi alur tirtanya, dikeluarkan lagi. Dan hal yang paling penting seorang coach itu nanti harus mampu benar-benar menjadi pendengar yang baik sehingga mampu menangkap kata kunci yang disampaikan oleh coach. Jadi mungkin coach itu kan ngomong banyak. Nah seorang coach itu harus bisa menangkap kata kunci yang disampaikan coach itu apa. Kalau nggak bisa menangkap berarti nggak bisa mengeksplor lagi pertanyaannya. Jadi itu penting. Kalau biasanya guru selalu memberikan solusi kepada murid, melalui coaching ini guru harus mampu menggali potensi kekuatan diri murid sehingga murid bisa menemukan solusinya sendiri. Ya. Jadi tidak semua masalah dibawa ke BK misalkan, tapi guru atau wali kelas paling tidak harus bisa menggali kekuatan diri dari murid. Nah ini di coaching ini seorang coach harus benar-benar belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Oke, saya kira itu rekan-rekan semua. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Terima kasih Bu Yeti, terima kasih Bu Yeti, sukses selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.